Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Marquinhos dilirik Chelsea, PSG pasang badan. Masa depan Marquinhos sempat dipertanyakan di PSG. Itu setelah kedatangan Sergio Ramos ke Paris. Pada musim panas lalu, Chelsea dirumorkan tertarik merekrutnya. The Blues memang butuh tambahan amunisi baru di lini belakang. Terlebih, manajer Chelsea saat ini adalah Thomas Tuchel, yang juga pernah melatih PSG. Maka, rumor itu berkembang cepat. Saat rumor itu berkembang, Paris Saint-Germain dengan cepat mengadangnya. Marquinhos sendiri yang mengungkapkannya. Kabar baik buat Liverpool, cedera Naby Keita tak parah. Naby Keita cedera kala Liverpool melibas Manchester United 5-0. Ia ditarik keluar di menit ke-63 usai mendapatkan tackle dua kaki dari Pogba. Kondisi Keita sempat dikhawatirkan buruk, apalagi ia harus ditandu saat keluar lapangan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi buat Liverpool adalah lini tengah mereka tengah dilanda badai cedera. Tetapi asisten manajer Liverpool Pep Lijnders mengungkapkan kabar baik soal Naby Keita. Itu tackle yang buruk, tetapi kondisinya tak parah dan sedang dipantau perkembangannya. Piala Liga Inggris, Arsenal kalahkan Leeds 2-0 lolos ke perempat final. Duel Arsenal versus Leeds di babak kelima Piala Liga Inggris digelar di Emirates Stadium. 2 gol Arsenal diciptakan di babak kedua. Callum Chambers membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-55. Heads off the first poach and it's Meslier on the goal line and the ball is still alive and the Eddie Nketiah kemudian mencetak gol kedua Arsenal di laga ini pada menit ke-69. header from Cooper. This one could finish it. It's going to be a walk in and Dengan hasil ini Arsenal pun berhasil melaju ke babak selanjutnya. Piala Liga Inggris, Chelsea singkirkan Southampton via adu penalti. Chelsea menjamu Southampton di Stamford Bridge. Tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-44 berkat aksi Havertz. With the Chelsea corner. Oh, it's in! It's Havertz! Tim tamu mampu menyamakan kedudukan di menit ke-44 lewat aksi Che Adams. It's in for Southampton. Oh, it's in by Adams! Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini Chelsea mampu mengatasi Southampton dengan skor 4-3 dan berhasil melaju ke babak perempat final Piala Liga Inggris. Di pertandingan lainnya, Sunderland berhasil mengandaskan QPR. Milan versus Torino menang 1-0 Rossoneri ke puncak klasemen. Milan menjamu Torino di San Siro pada laga pekan ke-10 Serie A. Tim tamu lebih menguasai jalannya laga sepanjang 90 menit. Torino mencatatkan penguasaan bola sebesar 55,7% dibanding Milan yang hanya 44,3%. Namun Il Diavolo tampil efektif dengan bisa mencuri gol di menit ke-14 lewat aksi Olivier Giroud. His delivery helped on and turned in by Olivier Giroud. Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Hasil tersebut membawa Milan ke puncak klasemen. Pasukan Stefano Pioli mengumpulkan 28 poin unggul 3 angka dari Napoli yang belum memainkan laga pekan ke-10, sementara Torino di peringkat ke-12 dengan 11 poin. Hasil Serie A pekan ke-10 hari ini. Venezia kalah 1-2 dari Salernitana. Spezia bermain imbang 1-1 dengan Genoa. Di daftar top skor, Ciro Immobile masih memimpin dengan 8 gol, disusul Dzeko dengan 7 gol. Hasil La Liga Jornada ke-11 hari ini. Alaves menang 1-0 atas LC, Espanyol bermain imbang 1-1 dengan Bilbao, Villarreal bermain imbang 3-3 dengan Cadiz. Di daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Benzema dengan raihan 9 gol, disusul Suarez, Oyarzabal, dan Raul de Tomas dengan 6 gol.
DFB Pokal, Hazard 2 gol, Dortmund atasi Ingolstadt. Borussia Dortmund menjamu Ingolstadt di Signal Iduna Park. Tuan rumah bermain sangat dominan. Meski demikian, Dortmund mesti menunggu hingga menit ke-72 untuk mencetak gol lewat aksi Thorgan Hazard. Numbers, here's Brandt. Hazard! Hazard menggandakan skor di menit ke-81. Julian Brandt. Hazard! 2-0. Dortmund pun menang 2-0 dan melangkah ke babak 16 besar DFB Pokal. Hasil DFB Pokal putaran kedua hari ini. Bremen Münster kalah 1-3 dari Hertha Berlin. PSV 1860 München menang 1-0 atas Schalke. Hoffenheim menang 5-1 atas Holstein Kiel. Babelsberg kalah 0-1 dari Leipzig. Mainz 05 menang 3-2 atas Bielefeld. Nürnberg kalah 2-4 dari Hamburg SV di babak adu penalti. Osnabrück kalah 2-3 dari Freiburg di babak adu penalti. Kondisi skuad Blaugrana jelang lawan Rayo Vallecano. Barcelona akan melawat ke markas Rayo Vallecano. Kabar baik datang untuk Barca jelang laga melawan Rayo Vallecano. Ousmane Dembélé telah kembali dari cedera. Menurut laporan dari Marca, Selasa 26 Oktober 2021, Dembélé telah kembali bugar. Dia sudah kembali berlatih dengan rekan-rekannya di tim utama. Kabar tersebut tentu menjadi angin segar bagi Ronald Koeman yang membutuhkan skuad terbaik Barcelona untuk bisa meraih kemenangan atas Rayo Vallecano. Pasalnya, Blaugrana dipermalukan Real Madrid pada akhir pekan lalu. Witan cetak gol ciamik, Timnas U23 kalah 2-3 dari Australia. Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Australia di kualifikasi Piala Asia U23 di Stadion Republikan Sentral Selasa 26 Oktober. Witan Sulaiman cetak gol ciamik untuk Timnas U23. Laga ini juga diwarnai dengan kegagalan penalti Patrick Wood. Tendangannya lemah dan dapat diamankan dengan baik oleh Hernando Ari. Dalam laga ini, Australia tampil mendominasi sejak awal laga dengan menguasai bola sebesar 72% berbanding 28%. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil tersebut, Timnas U23 masih punya kesempatan kedua menghadapi Australia untuk lolos ke Piala Asia U23. Indonesia setidaknya harus menang dengan selisih 2 gol. Diajar Australia, Timnas Indonesia U23 sudah kena mental sebelum tanding. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong menyoroti mentalitas para pemainnya pasca kekalahan 2-3 dari Australia Selasa 26 Oktober. Salah satunya adalah perihal mentalitas. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyoroti sikap para pemain Timnas U23 yang sudah mengalami ketakutan sebelum bertanding lawan Australia yang unggul secara fisik. Kalau lawan tim yang lebih baik secara fisik dan kuat, para pemain ini takut duluan. Padahal para pemain sudah punya kemampuan yang baik, kata Sinteyong. Tetapi karena takut duluan sebelum bertanding, jadi tidak bisa menunjukkan performa yang baik, sambung juru formasi asal Korea Selatan tersebut. Tak pedulikan skor, Giroud singgung pentingnya kemenangan di San Siro. Penyerang AC Milan Olivier Giroud mengeluarkan unek-uneknya setelah membawa timnya meraih kemenangan atas Torino Rabu 27 Oktober. Giroud mengakui penampilan AC Milan jauh dari kata sempurna saat mengalahkan Torino di San Siro dengan skor 1-0. Kadang-kadang kami bisa melakukan yang lebih baik namun semuanya tidak sempurna, akui Giroud. Tetapi terpenting, kami bisa mengambil 3 poin. Torino sangat sulit untuk dilawan, lanjut Giroud. Giroud samai rekor gol Balotelli. Gol Giroud yang dicetak ke gawang Torino ternyata menyisakan fakta menarik di mana ia menyamai catatan rekor Mario Balotelli. Dilansir Opta, Giroud kini menjadi pemain kedua dalam sejarah AC Milan yang berhasil mencetak gol di 3 pertandingan kandang awal pertamanya. Giroud menyamai rekor Balotelli yang menjadi pemain pertama yang pernah mencetak gol dalam 3 laga beruntun ketika bergabung dengan AC Milan pada tahun 2013 silam. Musim depan, Inter dan AC Milan pisah kandang setelah puluhan tahun berbagi markas.
Inter Milan, dan AC Milan kabarnya akan punya kandang masing-masing dalam waktu dekat atau paling lambat pada musim depan. Rumor ini berhembus lantaran wali kota Milan, Giuseppe Sala, merencanakan pembangunan stadion baru. Menurut laporan media setempat, dua klub Liga Italia itu diminta untuk mengurangi ruang kantor dan bangunan yang bisa mengganggu rencana pembangunan stadion baru. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Sala. Selain itu ada pertemuan yang telah dilangsungkan antara petinggi Inter, Milan, dan AC Milan. Pertemuan tersebut dikabarkan untuk membahas mengenai pembangunan stadion baru. Gara-gara Harry Maguire, ruang ganti Manchester United memanas. Ruang ganti Manchester United rupanya sudah memanas sebelum laga kontra Liverpool. Dilansir dari The Telegraph, bek MU Eric Bailly secara terbuka menantang Solskjaer usai takluk 2-4 dari Leicester City. Menurut jurnalis The Telegraph, James Tucker, Bailly mempertanyakan keputusan Solskjaer yang menurunkan Harry Maguire saat melawan The Foxes. Bailly merasa layak untuk tampil dalam laga kontra Leicester karena Harry Maguire dinilai belum benar-benar pulih dari cedera betis. Tidak terpilihnya Bailly sebagai bek utama bukan kejutan karena ia telah direduksi perannya sejak kedatangan Solskjaer. Bek asal Pantai Gading tersebut hanya membuat 41 penampilan bersama MU dalam waktu hampir 3 tahun di bawah kekuasaan Solskjaer. Jika jadi latih MU, Conte bakal siksa Ronaldo. Antonio Conte menjadi salah satu calon kuat manajer baru Manchester United bila Ole Gunnar Solskjaer didepak. Bila Conte benar menangani MU pada akhirnya, maka diyakini hal tersebut bisa membawa petaka bagi Cristiano Ronaldo. Seperti dikutip Mirror, para pengamat berkeyakinan Conte akan bersikap keras kepada timnya seperti yang biasa dia lakukan. Selama ini dia memang dikenal sosok yang keras kepala dan pantang dibantah. Dari gaya bermain dan sistem yang dibangun, Conte lebih menerapkan permainan kolektif dengan high pressure. Artinya, seluruh lini diwajibkan bergerak, menekan lawan termasuk barisan penyerang. Itu akan menjadi kontras dengan gaya Ronaldo. Belakangan CR7 memang kerap dikritik karena cara bermain yang minta dilayani. Sebagai penyerang, dia dianggap sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam bertahan termasuk sejak lini pertama. McGregor ngamuk ke supporter MU yang minta Solskjaer dipecat. Superstars UFC, Conor McGregor, tak ketinggalan memberikan opininya. Dia menyebut tentang masalah yang terjadi di kubu setan merah. Menurutnya, MU cuma membutuhkan seorang pemimpin di dalam lapangan. Karena, kata McGregor, Solskjaer hanya bertugas melatih dan memberikan taktik serta strategi. Dan pada saat pertandingan, sang manajer hanya berada di pinggir lapangan. Opini McGregor ditanggapi seorang fans MU yang ngotot agar Solskjaer dipecat. McGregor lantas membalasnya dengan keras dan menyebut tidak perlu adanya pemecatan. Jangan pernah memecat Ole. Anda orang bodoh. Ole selamanya United. Perannya hanya perlu disesuaikan. Tuhan memberkati, tegas McGregor. Gara-gara dukung Lionel Messi menangi Ballon d'Or, Pochettino akui ruang ganti PSG jadi bermasalah. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino mengakui bahwa situasi di ruang ganti PSG kini sudah bermasalah. Hal itu terjadi karena Pochettino baru-baru ini menyampaikan dukungannya untuk Lionel Messi agar memenangi perebutan trofi Ballon d'Or 2021. Tak disangka dukungan yang dilontarkannya kepada Lionel Messi itu menyebabkan masalah. Khususnya hal itu terjadi kepada Kylian Mbappe dan Neymar Jr. yang juga masuk sebagai nominasi. Akibatnya hubungan antara Pochettino dengan Mbappe dan Neymar jadi renggang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!